Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ningsih, NIDEN 0302066701. Saya adalah dosen tetap Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang pernah dan sedang diampu di Program Studi Sistem Informasi dan Informatika Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional, diantaranya adalah mata kuliah Statistika dan Probabilitas, Kalkulus 1, Kalkulus 2, mata kuliah Aljabar Linier, lalu mata kuliah E-Bisnis, dan mata kuliah Data Mining Theory. Untuk satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Materi yang saya bahas tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian sesuai dengan teknik dan indikator. Untuk deskripsi mata kuliah, statistika dan probabilitas, topiknya meliputi konsep statistik, terdiri dari distribusi frekuensi, pengukuran nilai sentral, pengukuran penyebaran. Statistik induktif adalah probabilitas, distribusi sampling, distribusi diskrit meliputi binomial dan Poisson, lalu distribusi yang sifatnya kontinu adalah distribusi normal, lalu pengujian yaitu uji hipotesis, uji chi-square, uji analisa variansi, dan regresi korelasi. Untuk capaian pembelajaran meliputi 3 CPMK. CPMK yang pertama adalah memahami konsep dasar statistik, deskriptif, dan statistik inferensi. Untuk CPMK 2, memahami konsep probabilitas dan distribusi probabilitas. Dan CPMK 3, memahami konsep pengujian statistik dan konsep analisis data dari distribusi statistik. Rencana pembelajaran semester, mata kuliah statistik dan probabilitas mempunyai bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran CPL Prodi yang dibebankan mata kuliah statistika dan probabilitas, CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Lalu CPL 4 mampu memahami data dan manajemen dalam organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu konsep dasar statistik, deskriptif, dan inferensia, lalu konsep probabilitas dan distribusi probabilitas, lalu konsep pengujian statistik dan konsep analisis data dari distribusi statistik. Untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar, terdiri dari 9 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan konsep statistik dan notasi penjumlahan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat tabel distribusi frekuensi dan mengetahui manfaat dari tabel tersebut. CPMK 3 mampu memecahkan soal kasus ukuran nilai sentral atau pemusatan dan ukuran penyebaran baik data grup maupun data ungroup. Untuk CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan konsep probabilitas, mampu memecahkan distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Untuk sub CPMK 6, mampu memecahkan distribusi sampling, pendugaan interval, dan uji hipotesis. Nah, untuk sub CPMK 7, 8, dan 9,
Mahasiswa mampu menganalisis soal kasus distribusi chi-square, tujuan dan penggunaan, dan menafsirkan hasil analisis data. Lalu, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan regresi dan korelasi linier sebagai penyelesaiannya dan hasil analisis data. Untuk sistem pembelajaran di Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika terdiri dari pembelajaran modus ganda atau blended learning. Dari 14 kali pertemuan, Fakultas Teknologi Komunikasi Informatika mendapat kesempatan kuliah online di minggu pertama, ketiga, kelima, ke-10, ke-12, ke-14, dan 15. Untuk perkuliahan onsite atau tatap muka, ada 7 kali pertemuan, yaitu pertemuan 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13. Dari 14 kali pertemuan, ada UTS dan UAS di minggu ke-8 dan minggu ke-16. Untuk sistem pembelajaran, bentuk pembelajarannya, mata kuliah statistik, ada istilah pemaparan, ada diskusi tanya-jawab, dan mengerjakan soal-soal yang sudah ditugaskan langsung di kelas. Untuk metode pembelajaran, lebih banyak ke problem-based learning. Untuk penugasan mahasiswa, ada 2 cara, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Tugas mandiri saya berikan pada mata pelajaran di sebelum UTS, yaitu mahasiswa diperkenankan untuk membangun data personal, lalu menyelesaikannya sesuai dengan submateri yang ada, distribusi frekuensi, lalu membuat tabelnya, lalu membuat gambar, lalu buat pengukuran nilai sentral dan pengukuran variansi, serta manfaatnya. Nah, biasanya tugas mandiri ini setelah dibuat, dia masuk ke tugas 1 sebelum UTS, dan pada UTS, mahasiswa membuat pemaparan dengan menggunakan video. Nah, untuk tugas kelompok, biasanya ada di mata kuliah untuk analisis data. Untuk materi pembelajaran, sesuai dengan RPS tadi, ini terbagi 16 sesi, yaitu minggu pertama, yaitu tentang pendahuluan statistik, konsep statistik, termasuk kontrak kuliah. Lalu yang kedua adalah distribusi frekuensi. Minggu ketiga, pengukuran nilai sentral, yaitu meliputi rata-rata modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Untuk minggu keempat, ini masuk ke pengukuran penyebaran, standar deviasi, varians, koefisien variasi, dan standar scores. Minggu kelima, masuk ke probabilitas dan konsep probabilitas bersyarat. Minggu keenam, masuk ke distribusi diskrit dan kontinu, khusus untuk distribusi binomial. Minggu ketujuh, itu distribusi Poisson, dan minggu ke-8, UTS. Di minggu ke-9 membahas tentang distribusi normal, lalu distribusi sampling, pendugaan interval, dan uji hipotesis, dan diakhiri oleh ujian akhir semester. Untuk beberapa subtopik materi pembelajaran, ini dipraktekkan menggunakan media Excel, pengaplikasiannya dengan beberapa bahasa pemrograman yang dikuasai mahasiswa. Misalkan bahasa C, bahasa pemrograman Python. Minggu pertama dan sampai 14 ada indikator di mana mahasiswa harus mampu menggunakan konsep statistika dan notasi penjumlahan, di mana di sini materi pembelajarannya tentang diawali dengan kontrak perkuliahan, lalu RPS kita memperlihatkan RPS statistika dan probabilitas, lalu mengenalkan peranan statistika, statistika dan komputer, konsep statistika dan notasi penjumlahan. Nah, di sini sesuai dengan kriteria ada observasi dan tanya jawab. Dan tugas pertama itu biasanya tentang konsep notasi penjumlahan. Indikator penilaian adalah ketepatan menggunakan konsep statistik deskriptif, konsep statistik inferensial, dan menggunakan notasi penjumlahan. Minggu kedua, materinya adalah tentang distribusi frekuensi,
pembentukan tabel distribusi frekuensi, lalu membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan manfaat distribusi frekuensi, melihat jenis grafik statistik, histogram, diagram lingkaran, dan algoritma. Untuk penilaiannya, mahasiswa dilihat ketepatan membuat tabel distribusi frekuensi, tabel frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari, menjelaskan manfaat tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan membuat grafik dengan Excel. Nah, untuk minggu ketiga, ini kita langsung membahas tentang rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Per minggu ini ada tugas, yaitu dengan membuat data mandiri, lalu dikerjakan sesuai dengan sub CPMK dari masing-masing minggu ketiga. Sub materi 3 biasanya ada tantangan, mahasiswa harus bisa membuat aplikasi dengan pemrograman, misalkan bahasa Python atau bahasa C++. Sub materi 4, materinya adalah ukuran penyebaran, meliputi standar deviasi, variansi, koefisien variasi, dan standar scores. Nah, di sini juga ada tantangan untuk membuat aplikasi dengan pemrograman Python dan lainnya. Untuk sub minggu kelima, materinya tentang probabilitas dan probabilitas bersyarat. Biasanya ini lebih ke arah naive Bayes. Untuk minggu keenam, mahasiswa sudah mempelajari tentang distribusi yang sifatnya diskrit, yaitu distribusi binomial. Nah, untuk minggu ketujuh, mahasiswa akan belajar tentang distribusi Poisson. Setelah materi minggu pertama dan sampai 7, nah biasanya tugas 1 itu harus diupload di web kuliah dengan merangkum tugas sesuai dari minggu 1 sampai minggu ke-7. Nah, untuk UTS-nya, dari tugas 1, mahasiswa harus membuat video presentasi dari soal-soal tugas tadi, yaitu boleh memilih 4 soal yang dikuasai. Untuk UTS, penilaiannya adalah 30%. Setelah UTS, mahasiswa sudah melakukan perkuliahan seperti biasa, masuk ke distribusi probabilitas yang kontinu, yaitu distribusi normal. Nah, minggu ke-15, mahasiswa mempelajari tentang analisa variansi dengan menggunakan distribusi Fisher, di mana kasusnya bisa analisa variansi satu arah tanpa interaksi dan dua arah tanpa interaksi. Nah, terakhir minggu ke-16, mahasiswa UAS kuliahnya online, tapi dia sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 4 bobot penilaian, yaitu sikap dari mahasiswa itu sebesar 10%. Lalu ada tugas, dia berupa tugas 1 sebelum UTS, lalu tugas 2 sebelum UAS, lalu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Masing-masing bobotnya adalah 30%. Penilaian keberhasilan mata kuliah, huruf mutu A, dengan golong kemampuan sangat baik, harus nilainya lebih besar sama dengan 80. Lalu A- sangat baik, nilai 77 sampai 79,99. B+ itu antara sangat baik dan baik, jadi dia 74 sampai 76,99. Sedangkan nilai D itu di bawah 46. Nah, untuk nilai E itu kurang dari 45. Untuk buku referensi, di sini saya masih menggunakan yang buku pengantar statistik Ronald E. Walpole dan statistik terapan. Yang saya akan bawakan ini adalah pengukuran nilai sentral, di mana pertemuan minggu kedua itu kita sudah bahas bagaimana kita mengolah data dari data yang belum dikelompokkan menjadi data yang sudah dikelompokkan. Nah, jadi kita minggu lalu itu sudah belajar bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi dalam data group, ya. Oke, jadi untuk pengukuran nilai sentral di sini tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita memahami tentang pengukuran nilai sentral itu sendiri, di mana saya hanya memfokuskan 3 sub ya materi, yaitu tentang rata-rata, median, modus. Lah, nanti untuk mediannya ini kita perluas menjadi kuartil, desil, dan persentil. Tadi karena kita bahas tentang rata-rata, ya, jadi
Kalau dari kata 3 materi ya tentang rata-rata, median, modus ya, menurut kalian kira-kira mana yang paling dominan ya dalam pengukuran nilai sentral? Ada yang bisa jawab? Median, Bu Sari. Median. Di sini ada yang namanya median. Jadi kadang-kala orang tua kita suka memberikan inspirasi bahwa anaknya namanya median. Jadi kalau median itu sebenarnya dia letaknya di tengah. Jadi kalau misalkan orang tuanya punya anak 3, kemudian kemungkinan median itu anak kedua. Tapi kalau median, maksudnya keluarga itu punya anak 5, kemungkinan dia anak ketiga. Ya, kira-kira seperti itu ya. Persepsi dari median. Jadi data yang berada di tengah ya. Nah, untuk rata-rata ya di sini untuk data ungroup maupun data group sebenarnya rumusnya itu agak sedikit berbeda, tapi fokusnya adalah kita melihat ya dari jumlah semua nilai data ini akan dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu yang disebut rata-rata. Jadi rata-rata itu udah pasti punya angka hanya 1 ya. Jadi di sini saya akan beri contoh ya. Misalkan di sini ada 5 data ya, data yang tidak dikelompokkan, yaitu contohnya 5, 8, 4, 7, 9. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilainya adalah 33. Berarti kalau kita bagi dengan 5, itu rata-ratanya adalah 6,6. Di sini datanya ada 6, ditambah 1, itu 7, dibagi 2 adalah 3,5. Nah, 3,5 itu berarti dia posisinya adalah data di data ketiga dan data keempat. Nah, ini ya kira-kira ini angkanya 5 dengan 7, yaitu letaknya adalah di posisi data ketiga dan data keempat. Jadi kalau mencari posisi median di 3,5 itu berarti data ketiga ditambah setengah kalinya data keempat dikurangi dengan data kedua. Atau bisa juga ini saya tulis cara gampang karena dia posisinya benar-benar di tengah-tengah, kita cukup menjumlahkan data ketiga dan keempat kita bagi 2. Jadi 5 tambah 7 bagi 2 itu adalah 6. Kira-kira cukup jelas? Ada pertanyaan untuk median? Tidak ada, Bu. Cukup ya, masih gampang soalnya, karena ini dasar. Nah, tadi janji saya, median ini bisa kita kembangkan menjadi kuartil. Jadi kalau tadi median dibagi 2, nah kuartil itu kita bagi menjadi 4. Nah, kuartil itu karena kita bagi 4, maka dia ada disebut kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, kuartil tengah ini sama persis dengan nilai median, karena dia 2/4N itu sama dengan setengah N ya. Jadi kita nggak perlu mencari lagi Q2 dari soal kasus ini, tapi untuk mencari Q1 dan Q3, prosesnya sama. Jadi tinggal kita jumlahkan tadi 6 data ditambah 1, tapi kita dibagi dengan 4, karena dia 1/4 data. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk Q3 juga sama. Jadi karena 3/4N, berarti 3/4N-nya dikali 7. Nah, untuk persentil, ini data dibagi menjadi 100 bagian. Jadi sama persis caranya. Di sini ada P1 sampai P99. Kalau saya tanya untuk persentil yang sama dengan Q3, kira-kira apa, Siska? Jadi kalau tadi kan persentil dia misalnya ada 50/100. Berarti dia adalah berapa per berapa? 1/2 ya kan? Nah, 1/2 itu sama aja di tengah kan, berarti median. Tapi kalau misalkan saya tanya, kalau Q3 itu sama dengan persentil berapa? Ada yang bisa jawab? 3/4, berarti 75/100. Berarti P75, 76. 75. Jadi tepat di P75. Karena 75/100 itu sama dengan 3/4N. Berarti kita bisa jawab bahwa Q3 itu sama dengan P75. Atau misalnya saya cari misalnya D10 gitu. Itu kira-kira P berapa? P90 ya, Bu? Nah, oke, baik. Jadi kayaknya Siska udah cukup paham ya antara ukuran letak ya. Jadi di sini udah jelas. Nah, sekarang kita coba masuk ke data dikelompokkan, data grup. Nah, jadi data grup itu kemarin minggu lalu kita udah bahas ya bagaimana dari data mentah kita bawa ke data grup ya.
dalam grup. Nah, itu ada beberapa variabel yang harus kita tentukan. Nah, ini saya ambil aja langsung ya. Ini sebenarnya materi yang lanjutan dari minggu lalu. Jadi masih tidak masih ingat kan ya. Jadi kemarin minggu lalu saya sudah mencoba dari 50 data ya, kita buat baris jumlah kelas kalau dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini jumlah barisnya ada berapa Pak Ari? Jumlah baris. Jadi situ ada data 50, 59, 60, 69. Ada berapa baris? 40 kurang 30 berarti 10 baris. Oh, bukan itu. Baris itu adalah jumlah istilahnya 50, 59 itu baris pertama. Oke. Sampai 90 ke 99 itu barisnya ada berapa? Yang mendatar ya, Bu? Iya, yang mendatar itu baris. Ada 5 baris berarti, Bu. Ada 5 baris. Berarti kita bisa tentukan bahwa data ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Ya, ada 5 baris. Jadi kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, tadi kalau yang dijawab Pak Ari, yaitu 50 sampai 59, itu adalah lebar interval. Jadi lebar intervalnya adalah 50 sampai 59. Jadi ada 10 data, yaitu termasuk angka 50. Jadi kamu bisa buktikan dengan jari ya, mulai dari 50 sampai 59 itu ada 10 data. Informasi kepada mahasiswa, kalau misalkan kita lupa ya, kadang-kadang kita menghitungnya langsung, 59 kurang 50, itu kan seolah-olah 9. Padahal 50-nya itu belum terhitung. Jadi makanya saya kasih garis bawah, untuk menentukan interval, ini bisa menghitung dengan jumlah batas bawah kelas kedua dikurang dengan kelas sebelumnya. Jadi 60 kurang 50 itu lebih aman. Kalau untuk menentukan rata-rata biasa, ini perkalian dari XI kali FI ya. Jadi XI dikali FI, tinggal kalikan aja kolom kedua dengan kolom keempat. Nah, ini jumlahnya adalah 3835. Nah, jumlah datanya 50, berarti X barnya adalah sigma XI FI dibagi dengan N. 3835 dibagi dengan 50. Nah, ini hasilnya adalah 76,7. Nah, kalau metode biasa, nilai titik tengah ini yang 74,5 itu diwakili dengan UI-nya adalah 0. Jadi sebenarnya penempatan 0 ini bisa di mana saja ya. Yang penting setelah kita menentukan nilai UI-nya 0 di sini, titik tengahnya yang kita tentukan UI-nya 0 itu sebagai X0. Nah, sedangkan angka di atasnya ya, karena untuk menentukan UI itu adalah X0 dikurang X bar dibagi dengan interval. Misalnya di sini kelas kedua ya, jadi kelas kedua kan 64,5 dikurang 74,5 itu minus 10, dibagi lebar intervalnya 10, dia hasilnya minus 1. Jadi otomatis UI ini akan di kolomnya ada angka dari 0 ke atas min 1, min 2, ke bawah 1, 2 ya. Nah, bandingkan kalau kita kalikan UI dengan FI. Jadi kalau 4 dikali min 2 itu kan gampang ya, min 8, 6 kali min 1 min 6, 20 kali 0, 0 gitu ya, 15 kali 1, 15. Nah, itu kalau dihitung sigma UFI-nya 11, kita punya angka kecil dibandingkan kalau yang metode biasa. Jadi kalau di sini yang tadi XI kali FI 54,5 kali 4, nah itu kan butuh kalkulator ya paling tidak gitu. Jadi kalau kita ngitung manual itu lebih sulit lah istilahnya kalau tidak punya alat bantu. Nah, tapi kalau pakai Excel itu sebenarnya tinggal ditarik ya. Nah, dari hasil perhitungan ini kita bisa lihat ya, metode biasa maupun metode singkat, ini hasilnya sama, 76,7, ini 76,7. Jadi antara dua metode ini, dia akan menghasilkan yang sama. Jadi kalau misalkan nanti yang grupnya ini hampir sama, cuma diganti angka aja. Mudah-mudahan sih setelah saya bahas dengan detail tadi, bisa dicoba ya. Nah, clue-nya ya biasanya nih ada soal yang agak sedikit memerlukan analisa. Jadi misalnya saya kasih soal tugas tambahan nih, soal tugas 3. Jadi ini soal di minggu ketiga sebelum latihan kamu lakukan. Nah, dari nomor 1 dan 2 kira-kira tersirat itu menggunakan apa? Jadi kalau dari 50 mahasiswa tersebut, ini datanya ada di samping, ya tentang berat badan gitu ya. Jika 10% termasuk kategori berat, badannya overweight, berarti kan kalau overweight adanya yang
gemuk-gemuk ya istilahnya. Nah, berarti berat badannya ada di bawah gitu kelompoknya. Dia 10%, 10% dari 50, berarti berapa? Berapa orang kira-kira? 10% dari 50. 5. 5. Nah, 5 di bawah itu berarti 5/50, berarti kan 1/10 bagian. Padahal kita mencari dari yang batas berat yang overweight tadi, berapa yang minimalnya. Berarti kita cari kira-kira D berapa atau P berapa, di mana 1/10-nya ada di atas. Jadi 1 dikurang 1/10 itu berapa? 9/10. Nah, 9/10 itu mewakili apa? D9. Iya, Oh ya, jadi D9. kita bisa menyelesaikan nomor 1 itu menggunakan D9 atau P90 ya. Jadi memang kalau di sini kan tidak ada pernyataan bahwa oh ini harus pakai Q3 atau pakai Q2. Nah, ini harus dibaca dulu. Kira-kira yang ditanyakan itu letak ukurannya ada di mana. Nah, yang nomor 2 nih, kira-kira apa nih? Tentukan berapa berat badan tertinggi dari mahasiswa yang termasuk 5 golongan berat badan terendah. Jadi kalau 5 golongan, jadi dari 50 ada 5 golongan, 5 orang ya, mahasiswa yang termasuk, ya dibilang kurus juga enggak ya, karena di sini antara 50 sampai 54 gitu loh. Berarti kalau 5 ini ternyata ada di baris pertama ya udah jelas ya, frekuensinya 5. Tapi berat badannya berapa? Nah itu bisa menggunakan tadi, karena dia 5/50 itu 1/10, berarti kita mencarinya adalah D1. Jadi nanti D1 itu mewakili 5 dari mahasiswa yang mempunyai berat badan terendah, di mana batas tertingginya adalah di D1. Kira-kira seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan untuk kasus yang kita bahas? Ini kayaknya waktunya udah cukup ya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana statistik deskriptif dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, tantangan kalian adalah mengaplikasikan rata-rata, median, modus, dan data lainnya terjemahkan dalam bentuk Python. Materi minggu lalu ya tentang distribusi frekuensi. Jadi kemarin kita sudah lihat dan beberapa latihannya. Nah, saya akan mengambil contoh-contoh yang bisa dilanjutkan dari soal ini. Ada 2 orang yang akan mengerjakan tugas ya. Apakah sudah siap? Siap. Nah, siapa yang mau pilih untuk minggu ini? Oke. Yang 79,5. Oke. Nah, hasilnya 85,75. Nah, ini bisa dicek dia masih ada di range